Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dan halo juga kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas K. Jadi kami dari kelompok 6, dan di minggu ini kami akan membahas materi tentang Introduction to Systems Development and System Analysis. Tapi sebelum mulai, kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nandina Salsabila dengan NPM akhir 205. Perkenalkan, saya Egidia Renata Borupasaribu dengan NPM 23013010210. Perkenalkan, nama saya Adinda Ekawati dengan NPM akhir 213. Hai semuanya, perkenalkan saya Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM lahir 215. Nama saya Arini dengan NPM 218. Perkenalkan, nama saya Fatura Nur Hasanah dengan NPM akhir 22. Oke, teman-teman. So, why do companies frequently replace or update their systems? Kenapa perusahaan itu kok sering memperbarui dan juga mengganti sistem mereka? Of course, ada alasan-alasannya. Alasan pertama itu karena changes in business needs dan developments. Jadi terjadi perubahan kebutuhan dan juga ada perkembangan dari bisnis. Misalnya, aku punya small business, and then sering berjalan waktu pasti terjadi growth ya kan, dimana berarti bisnisku makin gede. Ketika bisnisku makin gede, gak mungkin dong aku masih pakai sistem yang lama, which is sistem waktu bisnisku tuh masih kecil, karena pasti gak efisien. Karena bisnis kecil itu masih simple, sementara kalau bisnis udah gede pasti makin banyak yang harus diatur, kayak gitu. Terus juga bisa karena adanya perubahan dari peraturan atau kebijakan. Dan juga karena adanya persaingan, of course. Supaya perusahaanku tetap eksis, sistem perusahaanku harus efisien dan juga efektif. Alasan kedua adalah teknologi development atau adanya perkembangan teknologi. Terus yang alasan ketiga adalah improve business process atau meningkatkan efisiensi proses bisnis. Jadi misal perusahaan memakai sistem baru nih, sistem baru ini pasti kan lebih canggih, jadi dia bisa membuat proses bisnis itu jadi lebih cepat. Kalau prosesnya lebih cepat, berarti bisa mengurangi atau bisa memangkas biaya operasional. Terus, alasan keempat adalah keunggulan kompetitif. Misalnya, sistem baru ini bisa membantu menciptakan produk itu atau layanan itu jadi lebih high quality, high quantity. Terus juga bisa kasih informasi yang dibutuhkan tuh lebih cepat. Kalau bisa dan juga kalau informasi lebih cepat dan jadi perusahaan itu bisa segera mengambil keputusan. Terus alasan terakhir adalah meningkatkan produktivitas karyawan. Jadi kan kayak ada job desk rutin dan juga berulang. Itu tuh bisa di-cover dari sistem baru yang lebih canggih. Sehingga karyawan itu bisa lebih fokus ke job desk mereka atau hal-hal lain yang jauh lebih penting, kayak gitu. Materi pertama adalah Systems Development atau pengembangan sistem. Di pengembangan sistem ini kita akan bahas siklus pengembangan sistem dan juga siapa-siapa aja yang terlibat di dalam pengembangan sistem. Oke, first of all adalah siklus pengembangan sistem. Di siklus pengembangan sistem ini ada 5 steps. Yang pertama adalah system analyze atau analisis sistem. Di sini itu melakukan investigasi awal, terus melakukan survei sistem maksudnya. Terus yang ketiga studi kelayakan, terus yang keempat menentukan kebutuhan informasi dan juga persyaratan dari sistemnya, dan juga yang terakhir menyampaikan persyaratan sistem. And then, step kedua adalah desain konseptual. Di sini mengidentifikasi dan juga mengevaluasi alternatif desain, kemudian mengembangkan spesifikasi desain, dan menyampaikan persyaratan desain konseptual. Lalu, step ketiga adalah desain fisik. Di sini, itu ada keluaran desain, terus desain basis data, terus memasukkan desainnya, terus mengembangkan program dan juga prosedurnya, terus control desainnya, dan juga menyampaikan sistem yang udah dikembangkan. Step keempat adalah implementasi dan konversi. Di sini mengembangkan rencana implementasi dan juga konversi. Terus install perangkat keras dan juga perangkat lunak. Terus uji sistemnya, terus dokumentasi lengkap,
terus beralih dari sistem lama ke sistem baru, dan juga menyampaikan sistem operasional. And the last step adalah operasi dan juga pemeliharaan. Di sini penyempurnaan dan juga melakukan pasca implementasi tinjauan, terus mengoperasikan sistem of course, terus memodifikasi sistem, terus melakukan perawatan berkelanjutan, dan terakhir memberikan sistem yang lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu tentang the player atau pemain utama. Pemain utama ini dimaksudkan adalah sejumlah pihak yang harus bekerja sama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi dengan sukses. Yang pertama ada manajemen. Peran penting manajemen dalam pengembangan sistem adalah menekankan pentingnya melibatkan pengguna dalam proses, memberikan dukungan dan dorongan untuk proyek pengembangan sistem, serta menyelaraskan sistem dengan strategi perusahaan. Lalu yang kedua ada pengguna atau user. Pengguna akuntansi informasi sistem menyampaikan kebutuhan informasi mereka kepada pengembang sistem. Sebagai anggota tim pengembang atau komite pengarah, mereka membantu dalam mengelola pengembangan sistem. Dan yang ketiga ada komite pengarah sistem informasi atau Information System Steering Committee, yaitu sebuah komite di tingkat eksekutif yang merancang dan mengawasi fungsi informasi. Komite ini terdiri dari manajemen tingkat tinggi serta pengendali dan kepala departemen. Lalu yang keempat ada tim pengembang proyek atau Project Development Team. Tim ini terdiri dari analis sistem, spesialis, manajer, akuntan, dan pengguna. Mereka bertugas untuk merancang proyek, memantau penyelesaian proyek, mempertimbangkan aspek manusia, dan melaporkan status proyek ke manajemen. Tim ini sering mengadakan rapat untuk mendiskusikan kemajuan sehingga tidak ada kejutan di akhir proyek. Dan yang kelima ada analis sistem dan programmer atau sistem analis dan programmers. Analisis sistem itu sendiri adalah membantu pengguna untuk menentukan kebutuhan informasi, mempelajari sistem yang ada, dan merancang sistem baru. Analis bertanggung jawab memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu programmer komputer yaitu menulis dan menguji program sesuai spesifikasi yang dibuat oleh analis. Mereka juga memodifikasi dan memelihara program yang ada. Yang terakhir yaitu pemain eksternal atau external players. Pemain eksternal ini meliputi pelanggan, vendor, auditor eksternal, dan pemerintah yang berperan dalam pengembangan sistem. Nah, selanjutnya yaitu planning system development atau pengembangan perencanaan sistem. Perencanaan sistem adalah langkah kritis dalam pengembangan sistem menggunakan sistem development life cycle, di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, efisien, terkoordinasi, dan mudah dikelola. Dan perencanaan memiliki keuntungan tersendiri. Perencanaan memungkinkan sasaran dan tujuan sistem sesuai dengan rencana strategis organisasi secara keseluruhan. Sistem ini menjadi lebih efisien, subsisten terkoordinasi, dan ada dasar yang kuat untuk memilih aplikasi baru untuk pengembangan, dan perusahaan tetap mengikuti perubahan yang selalu ada dalam teknologi informasi. Lalu duplikasi, pemborosan tenaga, dan pembengkakan biaya dapat dihindari. Sistem ini juga menjadi lebih murah dan lebih mudah dirawat. Yang terakhir, manajemen menjadi lebih siap untuk menghadapi kebutuhan sumber daya dan karyawan siap untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi. Tetapi, bila pengembangan tidak direncanakan dengan baik, perusahaan harus kembali ke fase sebelumnya dan memperbaiki kesalahan serta kekurangan desain, di mana hal ini lebih mahal dan mengakibatkan penundaan, frustasi, dan adanya moral yang rendah dalam perusahaan. Nah, gambar di samping adalah gambar tahapan dari sistem development life cycle. Yang pertama yaitu ada analis sistem atau sistem analis, yaitu menganalisis kebutuhan sistem untuk memenuhi kebutuhan organisasi, yang mendokumentasikan kebutuhan tersebut secara rinci. Lalu yang kedua ada desain konseptual atau conceptual design, yang membuat rancangan awal sistem berdasarkan hasil analisis, di mana jika terjadi perubahan kebutuhan atau desain dianggap tidak memadai, revisi akan dilakukan pada tahap ini. Lalu yang ketiga ada desain fisik atau physical design, yang menyusun blueprint atau rancangan rinci yang akan menjadi panduan untuk mengimplementasikan sistem. Dan yang keempat ada implementasi dan konferensi atau implementation and conversion, yaitu mengubah rancangan sistem menjadi sistem yang berjalan secara operasional, dan masalah selama implementasi dapat memaksa tim untuk kembali ke tahap desain untuk perbaikan. Dan yang kelima ada operasi dan pemeliharaan atau operation and maintenance, yaitu setelah sistem beroperasi diperlukan pemeliharaan rutin dan peningkatan sesuai kebutuhan bisnis yang berkembang. Jadi, perencanaan sistem adalah fondasi keberhasilan pengembangan sistem. Masih dalam pembahasan pengembangan sistem perencanaan, ada dua rencana pengembangan sistem yang diperlukan. Yang pertama ada Project Development Plan,
yaitu yang disiapkan oleh tim proyek berisi analis biaya manfaat, persyaratan pengembangan, dan operasional, di mana operasional ini berisi orang, perangkat keras, perangkat lunak, dan keuangan. Lalu juga berisi tentang jadwal kegiatan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi baru. Lalu yang kedua itu ada master plan. Master plan jangka panjang yang disiapkan oleh Komite Pengarah Sistem Informasi menetapkan apa saja yang akan menjadi bagian dari sistem, bagaimana sistem akan dikembangkan, siapa saja yang akan mengembangkan, bagaimana sumber daya yang dibutuhkan akan diperoleh, dan kemana arah sistem informasi akuntansi. Master plan ini menggambarkan status proyek yang sedang berjalan, memprioritaskan proyek yang direncanakan, menjelaskan kriteria yang digunakan untuk penentuan prioritas, dan menyediakan jadwal pengembangan. Lalu proyek yang dengan prioritas tertinggi dikembangkan terlebih dahulu. Nah, gambar tabel ini merupakan tabel tentang komponen dari master plan di Supermind, yaitu ada 4. Yang pertama, organizational goals and objective atau tujuan dan sasaran organisasi. Ada beberapa, yaitu ada pernyataan misi dan tujuan perusahaan, rencana dan tujuan strategi sistem informasi, kendala organisasi, pendekatan organisasi terhadap sistem informasi akuntansi, prioritas organisasi dan sistem informasi akuntansi. Lalu yang kedua yaitu ada inventory and assessment atau inventaris dan penilaian yang berisi tentang sistem saat ini, sistem yang disetujui, perangkat keras saat ini, perangkat lunak saat ini, staf sistem informasi akuntansi saat ini, dan penilaian kekuatan dan kelemahan. Lalu yang ketiga ada status of system being development atau status sistem yang sedang dikembangkan. Di sini ada beberapa juga, yaitu ada prioritas sistem yang diusulkan, pengembangan sistem yang disetujui, proposal yang sedang dipertimbangkan, dan jadwal dari pengembangan. Lalu yang terakhir ada forecast of future development atau perkiraan perkembangan masa depan. Di mana ada beberapa perkiraan, yaitu perkiraan kebutuhan informasi, perakiraan teknologi, perakiraan lingkungan atau peraturan, lalu persyaratan audit dan kontrol, dan yang terakhir kebutuhan pengguna eksternal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai planning teknik atau teknik perencanaan. Jadi teknik untuk menjadwalkan dan memantau aktivitas pengembangan sistem itu ada 2, yakni ada program evaluation and review teknik atau PERT dan diagram Gantt. Jadi pertama kita akan membahas mengenai program evaluation and review teknik atau PERT. Jadi teknik evaluasi dan peninjauan program atau PERT itu mengharuskan semua aktivitas serta hubungan pendahuluan dan lanjutan di antara aktivitas tersebut diidentifikasi. Nah, aktivitas dan hubungan tersebut digunakan untuk membuat diagram PERT berupa jaringan panah dan simpul yang menunjukkan urutan aktivitas, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, hal penting dalam PERT adalah jalur kritis atau critical path, yaitu rangkaian aktivitas yang memakan waktu paling lama. Nah, jika ada keterlambatan pada aktivitas di jalur kritis, seluruh proyek juga akan terlambat. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari diagram PERT. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Gantt chart atau diagram Gantt. Jadi, diagram Gantt adalah diagram batang yang menampilkan aktivitas proyek di sebelah kiri dan unit waktu di bagian atas. Nah, setiap aktivitas itu diwakili dengan bar yang menunjukkan jadwal awal hingga akhir sesuai dengan waktu penyelesaian yang direncanakan. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari diagram Gantt. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai feasibility analysis atau studi kelayakan. Jadi, studi kelayakan atau kasus bisnis itu dilakukan selama analisis sistem dan diperbarui sesuai kebutuhan selama SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, keputusan awal untuk lanjut atau tidak lanjut itu sangat penting karena setiap langkah SDLC itu berikutnya membutuhkan lebih banyak waktu dan uang. Nah, maka dari itu ada 5 aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam studi kelayakan. Nah, yang pertama ada economic feasibility atau kelayakan ekonomi. Lalu yang kedua ada technical feasibility atau kelayakan teknis. Dan yang ketiga ada legal feasibility atau kelayakan hukum. Lalu yang keempat ada schedule feasibility atau kelayakan jadwal. Dan yang terakhir, yang kelima ada operational feasibility atau kelayakan operasional. Baik, selanjutnya ada penganggaran modal, jadi menghitung kelayakan ekonomi. Jadi dalam model penganggaran modal, manfaat dan biaya diestimasi dan dibandingkan untuk menentukan apakah sistem tersebut menguntungkan dari segi biaya. Nah, manfaat dan biaya yang tidak mudah itu diukur, diestimasi, dan dimasukkan. Lalu ada 3 teknik penganggaran modal yang umum digunakan. Yang pertama,
teknik periode pemutaran, lalu ada NPV dan juga IRR. Jadi untuk teknik pemutaran atau playback period itu tuh jumlah tahun yang dibutuhkan agar penghematan bersih itu sama dengan biaya awal investasi. Lalu untuk NPV atau nilai sekarang bersih itu semua arus kas masa depan yang diestimasikan diskontokan kembali ke arus kas sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai waktu uang. Biaya pengeluaran awal dikurangkan dari arus kas yang diskontokan untuk memperoleh nilai sekarang bersih atau NPV. Nah, NPV yang positif itu menunjukkan bahwa alternatif tersebut layak secara ekonomi. Nah, NPV yang positif tinggi itu biasanya dipilih. Lalu untuk IRR, jadi tingkat pengembalian internal atau IRR itu tuh tingkat bunga efektif yang menghasilkan NPV 0. Baik, selanjutnya ada penganggaran modal. Jadi menghitung kelayakan ekonomi. Jadi dalam model penganggaran modal, manfaat dan biaya diestimasi dan dibandingkan untuk menentukan apakah sistem tersebut menguntungkan dari segi biaya. Nah, manfaat dan biaya yang tidak mudah itu diukur, diestimasi, dan dimasukkan. Lalu ada 3 teknik penganggaran modal yang umum digunakan. Yang pertama, teknik periode pemutaran, lalu ada NPV dan juga IRR. Jadi untuk teknik pemutaran atau playback period itu tuh jumlah tahun yang dibutuhkan agar penghematan bersih itu sama dengan biaya awal investasi. Lalu untuk NPV atau nilai sekarang bersih itu semua arus kas masa depan yang diestimasikan diskontokan kembali ke arus kas sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai waktu uang. Biaya pengeluaran awal dikurangkan dari arus kas yang diskontokan untuk memperoleh nilai sekarang bersih atau NPV. Nah, NPV yang positif itu menunjukkan bahwa alternatif tersebut layak secara ekonomi. Nah, NPV yang positif tinggi itu biasanya dipilih. Lalu untuk IRR, jadi tingkat pengembalian internal atau IRR itu tuh tingkat bunga efektif yang menghasilkan NPV 0. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai preventing behavioral problems. Jadi di slide ini kita akan membahas mengenai mencegah masalah perilaku. Nah, saya sudah merangkum ada 11 subtopik yang akan kita bahas, di mana ada langkah strategis untuk mencegah atau mengatasi masalah perilaku, khususnya dalam konteks sistem manajemen atau implementasi perubahan dalam organisasi. Nah, jadi yang pertama yaitu obtain management support, di mana mendapatkan dukungan dari pihak manajemen untuk memastikan bahwa proses atau perubahan yang dilakukan memiliki dukungan yang kuat dari atas, sehingga lebih mudah diterima oleh semua pihak. Lalu, meet user needs, di mana memastikan kebutuhan pengguna atau user terpenuhi agar merasa didengar dan dilibatkan, yang meningkatkan penerimaan terhadap perubahan. Lalu involve user, di mana melibatkan pengguna dari awal proses untuk menciptakan rasa memiliki atau sense of ownership dan mengurangi resistensi terhadap sistem baru. Yang keempat, allay fears and stress opportunities, di mana meredakan ketakutan atau kekhawatiran terkait perubahan dan tekanan peluang baru atau manfaat yang dapat diperoleh. Yang kelima yaitu avoid emotionalism, di mana menghindari emosi berlebihan dalam proses diskusi ataupun implementasi. Nah, pendekatan yang rasional bisa menjadi lebih efektif. Yang keenam yaitu provide training, memberikan pelatihan kepada pengguna untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mampu menggunakan sistem baru dengan percaya diri, dengan confidence. Next, real-time performance evaluation, yaitu meninjau ulang sistem evaluasi kinerja agar sesuai dengan sistem baru dan mengurangi potensi ketidakpuasan. Yang kedelapan, keep communication atau lines open, di mana memastikan jalur komunikasi tetap terbuka agar semua pihak merasa terinformasi dan dapat menyampaikan masukan atau kekhawatiran. Yang kesembilan, test the system, yaitu menguji seluruh sistem secara menyeluruh sebelum diimplementasikan untuk mengantisipasi ataupun memperbaiki masalah yang mungkin muncul. Lalu yang ke-10, keep the system simple and
humanize it. Buat sistem tetap sederhana dan mudah bagi pengguna baru agar lebih gampang dipahami dan diterima. Yang terakhir, itu control user expectations, yaitu mengelola ekspektasi pengguna dengan jelas, sehingga mereka memahami batasan dan kemampuan dari sistem baru, yaitu menghindari kekecewaan di masa depan, agar pengguna itu tidak memberikan ekspektasi lebih ke sistem. Jadi, materi ini relevan untuk mencegah resistensi atau konflik dalam implementasi sistem atau perubahan dalam suatu perusahaan, terkhusus dalam konteks pengembangan sistem informasi atau manajemen. Oke, selanjutnya kita memasuki subbab terakhir dari materi kali ini, yaitu system analysis atau sistem analisis. Nah, di mana tahapan pertama yaitu initial investigasi, yaitu langkah awal untuk mengidentifikasi masalah utama di balik permintaan pengembangan sistem masalah yang terlihat mungkin berbeda dari masalah yang sebenarnya. Dan juga dapat mencegah scope creep, yaitu penambahan persyaratan yang tidak direncanakan setelah terjadinya kesepakatan. Lalu, tujuannya menentukan apakah sistem baru seperti AIS atau Accounting Information System diperlukan, terutama ketika masalah seperti kekurangan informasi, keterbatasan akses data, dan pemrosesan data yang tidak efisien. Namun, penting untuk kita catat bahwa sistem baru tidak dapat menyelesaikan masalah, seperti kurangnya keterampilan manajemen, ketidakpatuhan terhadap prosedur. Jadi, bisa kita lihat dari slide ini, bahwa di sebelah kanan itu ada diagram tahapan ataupun langkah-langkah dalam proses analisis sistem. Nah, yang pertama itu initial investigation atau tahapan menyelidiki setiap aktivitas untuk mengidentifikasi masalah, melakukan penilaian kelayakan awal, dan mempersiapkan proposal untuk analisis sistem. Yang kedua yaitu system survey atau mempelajari sistem saat ini untuk memahami cara kerjanya. Nah, yang ketiga yaitu feasibility study, yaitu melakukan analisis kelayakan yang lebih mendalam, terkhusus terkait biaya dan manfaat. Yang keempat, information needs and system requirements, yaitu mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna dan juga menentukan tujuan dan persyaratan sistem yang baru. Dan yang terakhir yaitu system analysis report atau memberikan laporan hasil analisis kepada manajemen. Nah, dari penjelasan tadi, diberikanlah gambaran menyeluruh tentang pentingnya proses investigasi awal dan tahapan untuk memastikan keberhasilan pengembangan sistem. Demikian, mungkin untuk submateri selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada step survei system, di mana kegiatan ini itu melakukan studi ekstensif terhadap accounting informasi sistem yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang operasi, kebijakan, prosedur, dan kekuatan serta kelemahan accounting informasi sistem, serta menilai arus informasi perusahaan, perangkat keras dan perangkat lunak perusahaan, serta personel yang tersedia. Lalu tujuan yang kedua yaitu melakukan penilaian awal terhadap kebutuhan pemrosesan saat ini dan masa depan, serta menentukan tingkat dan sifat perubahan yang diperlukan. Lalu yang ketiga itu mengembangkan hubungan kerja dengan pengguna dan membangun dukungan untuk accounting informasi sistem ini. Lalu yang terakhir yaitu mengumpulkan data untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, melakukan analisis kelayakan, dan membuat rekomendasi tanggal untuk manajemen. Data tentang accounting informasi sistem ini dikumpulkan dari karyawan dan dari dokumentasi kegiatan organisasi dan manual prosedur lainnya. Untuk sumber eksternalnya itu meliputi konsultan, pelanggan dan pemasok, asosiasi industri, dan lembaga pemerintahan. Secara umum terdapat 4 metode dalam pengumpulan data. Yang pertama itu ada wawancara, kuesioner, observasi, dan melakukan dokumentasi sistem. Setelah pengumpulan data selesai, tim akan mengevaluasi kekuatan atau kemampuan dan kelemahan accounting informasi sistem untuk mengembangkan ide-ide dalam merancang dan menyusun accounting informasi sistem yang baru. Jika sesuai, maka kemampuan dari accounting informasi sistem ini akan dipertahankan dan kelemahan dari accounting informasi sistem yang lama akan diperbaiki. Survei sistem akan diakhiri dengan laporan survei sistem yang di mana laporan ini tuh akan menunjukkan dan didukung oleh dokumentasi seperti memo, catatan wawancara dan observasi, data kuesioner, tata letak dan deskripsi berkas dan catatan, serta diagram-diagram yang mendukung dari kegiatan survei sistem ini. Step selanjutnya ada studi kelayakan. Pada tahapan ini, analisis kelayakan menyeluruh yang dibahas sebelumnya dalam bab ini itu dilakukan untuk menentukan kelayakan proyek. Analisis kelayakan diperbarui secara berkala seiring berjalannya proyek dan biaya serta manfaatnya akan menjadi lebih jelas setelah dilakukan analisis secara berkala tersebut.
Lalu step selanjutnya itu menentukan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Setelah proyek dianggap layak, perusahaan akan mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna dan mendokumentasikan persyaratan sistem. Menentukan kebutuhan informasi merupakan proses yang challenging karena banyaknya jumlah dan variasi informasi yang harus ditentukan. Selain itu mungkin akan sulit bagi karyawan untuk mengartikulasikan kebutuhan informasi mereka atau mungkin mereka akan salah mengidentifikasi kebutuhan mereka. Nah, di sini terdapat beberapa kemungkinan untuk dimasukkan dalam persyaratan sistem. Yang pertama, dalam prosesnya harus dijelaskan deskripsi proses bisnis, termasuk apa yang harus dilakukan dan oleh siapa kegiatan tersebut dilakukan. Lalu, yang kedua ada elemen data. Di dalamnya itu dijelaskan nama, ukuran, format, sumber, dan signifikansi elemen data yang diperlukan. Lalu ada struktur data, dijelaskan bagaimana elemen data ini akan diatur menjadi catatan yang logis. Dan keluarannya itu menjelaskan deskripsi tujuan, frekuensi, dan distribusi keluaran sistem. Lalu ada masukan, di mana masukan ini tuh berisi deskripsi isi, sumber, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas masukan sistem. Lalu dilakukan dokumentasi tentang bagaimana sistem baru dan setiap sistem akan beroperasi. Lalu ditentukan juga batasan-batasan seperti batasan waktu, jadwal, persyaratan keamanan, batasan staf, dan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku. Lalu selanjutnya itu ada kontrol untuk memastikan keakuratan dan keandalan input atau output serta pengolahan data. Lalu dilakukan juga reorganisasi di mana hal ini tuh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna seperti apakah mereka perlu menambah jumlah staf atau menambah fungsi pekerjaan barunya. Dan dalam subbab ini tuh dijelaskan juga 4 strategi untuk menentukan persyaratan accounting informasi sistem. Yang pertama ada menanyakan kepada pengguna apa saja sih yang mereka butuhkan, lalu juga dilakukan analisis sistem eksternal untuk menemukan apabila ada masukan-masukan yang dapat berguna untuk perusahaan. Lalu yang ketiga ada memeriksa sistem yang ada. Ditentukan juga apakah modul yang ada itu digunakan sebagaimana mestinya, dan pendekatan ini akan membantu menentukan apakah suatu sistem itu dapat dimodifikasi atau harus diganti. Lalu yang strategi terakhir itu membuat prototipe. Jika sulit mengidentifikasi persyaratan, maka peneliti atau pengembang ini dapat dengan cepat membuat rancangan sistem untuk dikritik pengguna. Pengguna itu akan mengidentifikasi apa yang mereka suka atau apa yang mereka kurang suka tentang sistem dan meminta perubahannya. Proses berulang untuk melihat apa yang dikembangkan dan memperbaikinya berlanjut hingga pengguna menyetujui perubahan mereka. Lalu step yang terakhir itu kita akan membuat laporan analisis sistem, di mana dalam langkah terakhir ini itu akan dibuatkan laporan analisis sistem untuk meringkas dan mendokumentasikan aktivitas analisis yang telah mereka lakukan. Keputusan boleh atau tidak boleh dilakukan suatu kegiatan, aktivitas, itu akan dianalisis dalam 3 tahapan. Yang pertama itu pada saat investigasi awal untuk menentukan apakah mereka akan melakukan survei sistem. Lalu yang kedua pada step di akhir studi kelayakan untuk menentukan apakah mereka itu harus melanjutkan ke fase persyaratan informasi, dan yang ketiga itu setelah fase analisis selesai untuk memutuskan apakah akan melanjutkan ke desain sistem konseptual. Dan fase-fase yang tersisa dalam SDLC dibahas dalam 2 bab berikutnya nanti. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6, tentang Introduction to System Development dan System Analysis. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.